Pernahkah kita merenungkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menundukkan hewan-hewan untuk kita? Seperti kerbau misalnya, sehingga hewan bertanduk dan berbadan besar ini bisa dimanfaatkan untuk membajak sawah. Atau kuda yang secara alamiah hidup liar bisa ditundukkan sehingga tetap tunduk pada manusia dan menjadi kendaraan yang sangat berguna bagi manusia sejak dahulu kala. Namun dengan dijinakannya banyak hewan di muka bumi ini untuk kita, bukan berarti nikmat yang sangat besar ini boleh diperlakukan sesuka hati kita. Oleh karena itu, Islam mengatur hubungan antara manusia dengan binatang dalam tatanan yang sangat indah dan penuh kasih sayang yang mencerminkan indahnya Islam. Sehingga manusia saling menghormati dan menghargai serta berkasih sayang bahkan kepada binatang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan umatnya, orang yang tidak menyayangi maka tidak disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Al-Bukhari. Syariat Allah telah mengatur hubungan harmonis antara manusia dengan binatang hingga terjalin dengan baik. Lihatlah betapa eratnya hubungan antara Ashabul Kahfi dengan anjing mereka, seperti yang dikisahkan dalam Al-Quran. Demikian pula Rasulullah, beliau berhijrah dengan onta setia beliau yang bernama Al-Qaswa. Bahkan ada seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Sakhar yang gemar membawa kucing kecil di sakunya hingga Rasulullah memanggilnya Abu Hurairah atau ayah kucing. Islam sebagai ajaran yang menekankan kepada pemeluknya untuk menyayangi binatang sebenarnya sudah tercermin dalam pembahasan dasar masalah fikih, yaitu masalah taharah atau bersuci. Dalam pembahasan ini, seorang muslim dilarang buang air besar atau air kecil ke dalam liang, merujuk kepada hadis yang diriwayatkan Abu Daud. Menurut ulama, di dalam liang biasanya ada hewan-hewan kecil. Dengan buang air di tempat itu, maka bisa menzolimi hewan-hewan tersebut. Dalam adab bersuci, kita tidak hanya dibolehkan, tapi diwajibkan meninggalkan wudhu dengan melakukan tayamum sebagai gantinya. Jika ada hewan yang kehausan, sementara persediaan air sangat terbatas. Dengan demikian, sejak dahulu Islam telah menggariskan kepada pemeluknya agar berbuat baik dan menaruh belas kasihan terhadap binatang. Prinsip ini telah ditancapkan jauh sebelum munculnya organisasi atau kelompok pecinta atau penyayang binatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hasanah, menyayangi binatang adalah bagian dari ajaran agama ini. Maka sepanjang sejarah umat Islam, mereka menjaga dan menjalankan prinsip ini dengan baik. Namun ada perbedaan yang sangat mendasar antara keumuman kelompok pecinta binatang dengan kaum muslimin dalam hal menyayangi binatang. Kaum muslimin melakukannya karena sikap patuh terhadap perintah agama dan adanya harapan mendapatkan pahala serta takut terhadap azab neraka bila sampai menzolimi binatang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang tidak menyayangi maka tidak disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Al-Bukhari.